Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Psikopat versus Indigo. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wildan segera membuka kardus pizza itu dan mengambil satu potong yang langsung dilahapnya dengan rakus. Gatra pun ikut bergabung dengan Wildan dan Iqbal untuk menyantap makanan lezat itu. Dasar cowok, baru aja makan tadi. Sedangkan Juna hanya melongo menatap ketiganya yang tengah menikmati pizza itu. Dia berjalan mendekat sambil mengelus dadanya. Hayati lelah, Juna membaringkan tubuhnya dengan paha Gatra sebagai bantalan. Nih, Iqbal menyodorkan pizza ke mulut Juna. Dengan senang hati Juna membuka mulutnya dan mengunyahnya dengan pelan. Idih, bekas dia. Wildan bergidik melihatnya. Gak apa-apa, kita kan jiwa korsa, ya gak Bal? Tanya Juna menaik turunkan alisnya. Yo himamen, jawab Iqbal dengan mulut penuh makanan. Iya deh, iya, anak pramuka mah, ujar Gatra yang niatnya memberi tepukan bangga pada kepala Juna. Namun jatuhnya jadi seperti keplakan keras. Dia jadi tidak marah dengan kedatangan Juna yang akan membawakan kebisingan di rumahnya karena dia telah membawa pizza. Iqbal dan Juna memang mengikuti ekstrakurikuler pramuka semenjak kelas 1 SMA. Katanya biar terkenal sama adik kelas. Tetapi mereka sangat menjiwai pramuka. Katanya bisa melatih kedisiplinan. Mereka juga hafal berbagai macam sandi yang ada di pramuka. Dengan Wildan yang tidak mengerti saat Juna mempraktekkan salah satu sandi dengan kedua bendera di tangannya waktu itu. Kenapa lo gak pada balik sih? Tanya Juna pada Wildan dan Iqbal. Buat apa balik? Kan ada orang yang suka rela menambung kita dengan makan gratis pula. Jawab Iqbal dengan tidak tahu malu membuat Gatra geram. Oh, saut Wildan. Serahlah, ujar Gatra pasrah. Mengapa Gatra tidak membunuh teman-temannya itu? Padahal seorang psiko tidak kenal buluh. Karena tanpa mereka, Gatra tidak akan berada di sini menghirup udara segar. Waktu kelas 1 SMA, ketika Gatra mulai putus asa dengan hidupnya. Waktu itu, dia sedang berada di Rostov sekolahnya, berniat bunuh diri karena orang tuanya telah membuangnya. Ups, ralat. Hanya papanya saja yang tega membuangnya. Saat Gatra hendak melompat dari atas gedung, seseorang menarik pundaknya dan dia tidak jadi jatuh. Seseorang itu adalah Juna. Dia menasehati Gatra dan bertanya ada masalah apa. Namun cowok itu hanya berkata bahwa ia sudah tidak dipedulikan lagi oleh orang tuanya. Dan saat itu Juna menjadi teman dekat Gatra. Kemudian Juna menelpon Wildan untuk membelikan makanan untuk Gatra, diikuti oleh Iqbal. Mereka pun bersahabat hingga sekarang. Bapaknya membuang Gatra karena mengetahui anaknya itu adalah psikopat. Waktu kelas 3 SMP, bapaknya melihat Gatra sedang bermain darah di kamarnya. Dan saat itulah Gatra mengakui bahwa dirinya adalah seorang psikopat. Lalu mamanya syok mendengar putranya sematawayang adalah seorang psikopat. Namun dia masih sangat menyayanginya dan terus mendidik Gatra agar tidak melakukan itu lagi. Suatu hari, Gatra diajak papanya. Dia bilang pada istrinya bahwa akan membawa anaknya ke psikiater. Namun, nyatanya ia membawanya ke Jakarta
dan dibelikan apartemen dengan didaftarkan ke sekolah, dan dia terus mentransfer uang untuk anaknya. Tetapi ia tidak boleh kembali ke rumah orang tuanya. "Ambilin minum, Bal," titah Gatra yang mulai merasakan sesak di tenggorokannya. "Lu punya pembantu kagak berguna amat sih," ujar Iqbal, membuatnya menepuk jidat. "Bi, ambilin minum dong, Bi," seru Gatra dan disauti oleh Bibi. Mereka pun larut dalam obrolan ringan dengan sesekali bercanda gurau hingga larut malam. Di lain tempat, seorang gadis sedang asik menonton film zombie bersama abangnya. Naya saat ini sedang berada di kamar Arga untuk menonton film di laptopnya. Jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Namun, kedua remaja itu tak kunjung dihampiri oleh rasa kantuknya. Sesuatu bergetar dari saku piyama gadis itu. Dia merongohnya dan mengernyit melihat nama Clara terpajang di layarnya. "Siapa?" Kepo Arga melirik sekitar layar ponsel Naya. "Kepo lu?" ketus Naya, lalu menggeser tombol hijau. "Naya!" Suara cempreng memekik di seberang sana, membuat Naya menjatuhkan benda pipi itu dari telinganya. Gumam Naya, membuat sang penelpon tengah malam berdetak sebal. "Besok main yuk ke rumah Clara. Mama Clara udah buat puding nih buat Naya. Main ya, main kesini ya, please," celotehnya, membuat Naya memutar bola matanya malas. Naya hanya bergumam. "Ih, Naya, jawab dong. Pokoknya besok harus kesini ya. Dena juga kesini kok." "Iya Clara Bawel," ketus Naya, lalu mematikan panggilannya. "Lu teleponan cuman ham kayak kebelet boker aja," ucap Arga, sedangkan Naya hanya mengedikan bahunya acuh. Lalu dia bangkit dari tempat tidur abangnya. Dia menarik rambut Arga lalu segera keluar dari kamarnya. "Adik laknat lu," seru Arga dari dalam kamar. Naya hanya tersenyum tipis saat dia telah berada di kamarnya. Dia berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya serta menggosok gigi bersiap untuk tidur. Namun dia teringat belum melaksanakan sholat Isya. Naya pun bergegas mengambil air wudhu setelah menggosok gigi dan membersihkan wajahnya. Gadis itu menunaikan ibadahnya dengan khusyuk dan berdoa dengan mata terpejam. Selesai melaksanakan ibadahnya, ia berbaring di kasur empuknya. Pikirannya melayang pada cowok manis nan imut tetangga kelasnya. Bagaimana caranya menatap dirinya, membuat seakan melihat lautan tenang di dalam netra cowok itu. Namun, segera Naya mengetuk kepalanya beberapa kali karena telah memikirkan psikopat gila itu. "Amit-amit dah," gumam Naya lalu mencari posisi senyaman mungkin dengan selimut menutup tubuhnya sampai batas dada. Perlahan rasa kantuk menyerang dirinya dan membawanya ke alam bawah sadar. Keesokan harinya, "Aduh, anak ayah belum bangun juga." Adnan, ayah Naya, melangkahkan kakinya mendekati sang putri yang masih tertidur di tempat tidurnya. Adnan duduk di pinggir ranjang. Dia memandangi wajah Naya. Dari mulai mata hingga hidung, bibir indahnya semua mirip dengannya. Naya terusik oleh usapan di wajahnya. Perlahan ia membuka matanya, mencoba menetralisirkan cahaya yang ada. "Ayah." Mata Naya menangkap wajah seseorang yang menjadi pahlawannya selama ini. Ia meregang ototnya, lalu duduk bersandar pada punggung ranjang. "Udah jam 8 baru bangun. Ujar ayahnya, membuat Naya membulatkan matanya.
Hah? Jam 8? Berarti Naya tidur lama banget dong, Pak. Seru Naya membuat Adnan berkekeh. Katanya semalam bergadang sama abang. Naya mengangguk mendengar perkataan ayahnya. Ya udah Gi, mandi sana. Ilernya kemana-mana tuh, ujar ayah, lalu segera keluar dari kamar Naya. Naya meraba pipinya dan berlari menuju kamar mandi. Ia melihat pantulan dirinya di cermin yang tersedia di kamar mandinya. Mana ilernya? Ujarnya polos. Dia baru sadar telah dikerjai oleh ayahnya. Ayah ngeselin, teriak Naya sangat menyeringai. Adnan yang masih berdiri di depan pintu kamar pun terkikik geli mendengar teriakan putrinya. Naya pun mulai berkutat untuk mandi. Bunda, seru ayah menuruni tangga. Hari ini adalah hari Minggu, makanya ia tidak bekerja. Arga pun tidak pergi ke kampus karena dosennya tidak ada. Bi, istri saya mana? Tanya Adnan pada bibi yang sedang menyapu lantai. Di luar tuan, lagi nyiram bunga, ujar bibi yang diangguki majikannya. Adnan pun bergegas menyusul istri tercintanya ke depan. Ia melihat Dira istrinya sedang menyiram bunga warna-warni di taman rumahnya. Bunda, panggilnya manja. Ayah, malu ih. Dira tampak risih karena suaminya itu melakukannya sangat erat dari belakang. Bodoh, ujar Adnan, mengendus leher putih istrinya membuat Dira kegelian. Malu tahu, ada Pak Sapam tuh, tutur Dira. Namun bukannya melepaskan, Adnan malah mempererat pelukannya. Iya deh, yang udah halal mah, seru Arga yang habis berenang di kolam belakang. Kolam itu terhubung hingga samping rumah. Dira pun dengan cepat melepaskan pelukannya dan segera wajahnya sudah seperti kepiting rebus. Ganggu aja, gerutu Adnan membuat Arga memutar bola matanya malas. Udah bangkotan masih aja mesum, dasar bokap gua, ujar Arga pelan. Sedangkan di kamar Naya, ia tengah duduk di depan kaca riasnya untuk sedikit memoles wajahnya. Dia mengenakan sweater berwarna biru pastel dipadukan dengan jeans hitamnya dan sepatu berwarna putih. Rambutnya yang indah digeraikan membuatnya nampak sangat cantik. Untuk apa dia bersikap siap seperti itu? Apalagi kalau bukan mau ke rumah Clara. Sedari tadi gadis cerewet itu terus menelponnya, membuatnya sangat pusing. Dia mengernyitkan ketika melihat Arga sedang duduk santai di depan TV. Namun ia hanya mengedihkan bahunya acuh. Paling dia bolos ngampus, pikirnya. Naya mau kemana? Tanya bundanya menghampiri. Main bun, jawabnya singkat. Kemana? Bukan bundanya yang bertanya, melainkan Arga. Temen, jawabnya. Kamu kan belum sarapan. Sebentar, bunda ambilin susu sama roti ya, ujar bunda, lalu pergi ke dapur untuk mengambil sarapan untuk dirinya. Ia duduk di samping Arga sembari menunggu bundanya kembali. Ayah mana? Tanya Naya. Entah kepada siapa membuat Arga menaikkan sebelah alisnya. Lo nanya gue? Tanya Arga balik. Nanya cicak, jawab Naya kerang. Abangnya itu seperti baru mengenal dirinya yang mempunyai sifat dingin itu. Nih, bunda menyodorkan segelas susu dengan roti yang diolesi selai coklat pada Naya. Makasih bun, ujar Naya, lalu segera menyantap roti bakarnya dan meminum segelas susunya. Pelan-pelan Nay,
tutur bundanya. Pacarnya nungguin kali bun, celetuk Arga membuat Naya menatapnya tajam. Kamu perginya sama siapa, Nay? Tanya bunda sambil menerima gelas kosong dari Naya. Taksi bun, jawabnya, lalu menyalami tangan sang bunda. Tak lupa ia mencita kepala Arga, membuatnya berdecak sebal. Sebelum keluar dari rumah, Naya mengetikkan sesuatu di layar ponselnya. Dia menyuruh Clara mengirim alamat rumahnya. Naya berjalan menuju gerbang komplek rumahnya. Untung saja dia tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dia melihat taksi berjalan ke arahnya. Langsung saja ia melambaikan tangan untuk menyetop taksi itu. Setelah taksi itu berhenti tepat di hadapannya, Naya langsung masuk dan menunjukkan alamat rumah Clara pada sopir itu. Ketika taksi berhenti di lampu merah, Naya tidak sengaja melihat seseorang yang familiar di atas motor sportnya bersama seorang gadis. Ia yakin bahwa orang itu adalah Gatra, walaupun wajahnya terhalang oleh helm full face-nya. Naya terkejut karena gadis yang diboncengnya dikelilingi lingkaran abu-abu. Apa yang mau dilakukan cowok itu? Naya bertanya-tanya dalam dirinya. Naya mulai khawatir apa yang akan terjadi pada gadis itu. Apakah Gatra akan membunuhnya? Memikirkan saja Naya sudah pusing. Apa perlu ia menggagalkan usaha cowok itu? Tapi bagaimana kalau dia sendiri yang terluka? Sebenarnya apa yang akan terjadi? Gumamnya sambil memikirkan cowok itu. Andai saja kemampuan membaca hati seorang masih ia miliki. Sayangnya kemampuan itu telah hilang semenjak dirinya duduk di kelas 2 SMP. Masa gue ikutin dia sih? Yang ada gue ikutan mati konyol nanti. Naya terus bermonolog. Hati dan pikirannya terus berperang. Tanpa pikir panjang, gadis itu mengetikkan sesuatu di layar ponselnya, berniat meminta nomor Gatra dari Dena. Tanpa menunda lama, Dena telah mengirimkan nomor cowok itu meskipun ia sempat diledek. Naya meminta sopir itu menghentikan taksinya ketika ia melihat halte di depan. Setelah membayar, Naya berjalan menuju kursi besi yang tersedia di halte itu. Telepon gak ya? Naya sibuk dengan pemikirannya. Sedangkan di lain tempat, tepatnya di rumah sang psikopat imut itu, Gatra sedang bermanja dengan salah satu pacarnya yang akan ia jadikan korban. Sayang, panggilnya lembut membuat gadis di sampingnya tersipu. Iya, kenapa sayang? Gadis itu membelai rambut pipi Gatra serta menyingkirkan poni yang menutupi dahi laki-laki itu. Rasanya ia ingin sekali membunuh gadisnya ini sekarang juga. Ikut aku yuk, ajaknya. Kemana sayang? Tanya gadis itu yang bernama Rani. Kesini. Gatra menunjuk salah satu pintu bercat hitam dan di tengahnya tergantung bunga mawar. Mau ngapain emangnya sayang? Bersenang-senang, jawab Gatra. Kalian tahu kan maksudnya bersenang-senang dari Gatra? Rani mengangguk malu-malu. Dengan senang hati Gatra menggenggam tangannya dan menggiringnya untuk masuk ke ruang itu. Namun baru saja ia akan menutup kenop pintu, ponselnya berdering di saku celananya, membuat ia mengurungkan aktivitasnya. Bibirnya sedikit tertarik ke atas melihat nama Naya terpampang jelas di layar ponselnya. Ia memang sudah menyimpan nomor cewek itu. Hasil jeripayahnya meminta pada Dena. Ngapain nih bocah? Tanyanya dalam hati. Langsung saja Gatra menggeser tombol hijau dan memberi Rani isyarat agar diam. Halo? Anterin gue yuk, ujar Naya di seberang telepon. Mau kemana? Jawab Arga.
Nggak usah banyak nanya. Gua tunggu di halte dekat Jalan Cempaka. Sekarang. Tut. Sambungan terputus sepihak oleh Naya membuat Gatra terheran. Ada ya orang meminta bantuan tapi kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Siapa? Tanya Rani memandangi wajah tampan pacarnya itu. Temen, maaf ya, aku harus ketemu dia. Ada penting soalnya. Jelas Gatra membuat Rani mengangguk dengan raut wajah kecewa. Ya udah, kamu aku anterin pulang ya. Gatra keluar rumah diikuti oleh Rani. Sedangkan Naya nampak sedang mengetukkan tangannya beberapa kali di kepala. Mengapa dia bisa ceroboh sekali menelpon cowok gila itu? Dia sekarang sedang menjadi pusat perhatian beberapa orang yang melihatnya. Cantik kok gila, pikir mereka. Tak lama, deru motor ninja hitam di hadapannya membuat Naya menghentikan aktivitas bodohnya dan segera merubah raut wajahnya sedatar mungkin. Ayo, titah sang pengemudi motor itu yang ia yakini adalah Gatra. Dapat dilihat dari perawakannya dan juga mata teduh miliknya. Naya berjalan mendekat dan seketika pandangannya bertemu dengan netra hitam milik Gatra. Ia segera memalingkan wajahnya. Buru naik, panas nih, gerutu Gatra membuat Naya refleks mencubit lengannya. Kemana? Tanya Gatra ketika Naya telah duduk manis di belakang. Kemana aja? Jawabnya jutek, membuat Gatra mengendus di balik helm full face-nya itu. Kemana aja yang penting sama gue ya, godanya membuat Naya bergidik. Lalu Gatra pun melajukan motornya untuk pergi ke mall yang cukup terkenal di Jakarta. Ia heran dengan dirinya sendiri. Baru kali ini ada seseorang yang bisa menghalangi dirinya untuk membunuh. Orang itu adalah Naya, si cewek jutek yang duduk di belakangnya tanpa mau berpegangan pada bahu ataupun jaket sekalipun. Dengan sengaja Gatra menarik gasnya penuh membuat Naya refleks melingkarkan kedua tangannya pada perutnya. Mati kok ngajak-ngajak. Gatra terkekeh mendengar omelan gadis jutek itu. Habisnya lo kayak jijik banget sama gua, ujar Gatra dengan suara dikeraskan agar dapat terdengar oleh Naya. Emang gua jijik sama lo? Gatra tertawa mendengar ucapan Naya. Tak selang berapa lama, mereka pun tiba di mal besar itu. Naya turun dari motor dengan bibir dimanyunkan, membuat Gatra keheranan. Kenapa? Tanya Gatra setelah melepaskan helmnya. Rambut gua ih, kesalnya sembari merapikan rambutnya akibat tiupan angin. Makanya kalau ngajak orang ngobonceng itu kasih helm dong. Lanjutnya membuat Gatra melongo. Sumpah demi apa lo ngomong banyak banget tadi, ujar Gatra sambil bertepuk tangan dan memandang takjub gadis di hadapannya ini. Naya melototkan matanya kesal. Bisa-bisa ia berbicara banyak di hadapan cowok imut itu. Sini gue beresin. Tangan Gatra terulur untuk merapikan rambut Naya yang sedikit berantakan. Udah tuh, cakep, ujarnya setelah selesai merapikan rambut Naya. Bukannya terima kasih, gadis itu malah meninggalkannya di parkiran. Entah karena apa Naya merasa pipinya memanas. Gatra pun mengejar gadis itu. Kok gua ditinggalin sih? Dumelnya kesal. Panas, jawab Naya yang selalu mengalihkan pandangannya dari Gatra. Takut cowok itu melihat pipinya yang memerah. Kita mau apa nih? Tanya Gatra, mencoba menggenggam tangan Naya namun selalu ditepisnya. Apa aja? Jawabnya ketus. Ya udah masuk yuk, ajaknya. Namun mendapat gelengan dari gadis itu membuatnya menghela nafas. Katanya apa aja, dumel Gatra
membuat Naya tersenyum tanpa diketahui siapapun. Ya udah ayo. Naya berbelok untuk memasuki restoran yang ada di dalam mall ini. Kebiasaan, gua selalu ditinggal. Apalah daya, ucap Gatra dramatis. Lo mau pesen apa? Tanya Gatra pada Naya setelah mereka mendapatkan kursi kosong paling pojok. Beef stick, lo yang bayar, jawab Naya membuat pelayan di sampingnya terkekeh. Minumnya? Bubble rasa green tea sama jus strawberry. Lo yang bayar, ucapnya yang hanya diangguki Gatra. Pacar saya emang kayak gitu mbak, maklumin aja. Ujar Gatra kepada pelayan itu, membuat Naya melototkan matanya. Kalian serasi banget. Mbaknya jutek, masnya bawel. Ibarat es batu yang akan dicairkan perlahan, ujar pelayan itu, membuat Gatra terkekeh geli. Gatra pun segera memberitahu apa yang ia pesan dan yang Naya pesan. Setelah sepeninggalan pelayan itu, ia jadi dicuekin sama gadis di hadapannya. Kok diem aja sih? Gatra mendorong kening Naya pelan dengan jari telunjuknya. Ngapain sih lo? Pakai ngomong kita pacaran segala. Jangan bohong dong, gak baik, ujar Naya. Dia sampai heran dengan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara hari ini. Oh, jadi lo maunya yang beneran nih? Goda Gatra, membuat Naya merutuki ucapannya sendiri. Bodoh, ketusnya. Naya memilih bermain ponsel. Ia tidak peduli dengan ocehan burung beo besar di hadapannya sekarang ini. Mata gadis itu membulat melihat deretan chat dari Clara, memenuhi notifikasinya. Dia hanya membalas sebentar lagi dirinya akan sampai. Hidangan mereka pun telah sampai di meja. Naya yang tadinya tidak berselera makan karena masih kesal dengan Gatra, kini cacing di perutnya merontah, ingin memakan habis hidangan lezat di hadapannya ini. Setelah berdoa dalam hati, Naya segera memakan steaknya, membuat Gatra menggelengkan kepalanya. Gatra terkejut karena gadis di hadapannya tersendak. Dia segera menyodorkan jus stroberi pada Naya. Dia tidak rela jika Naya mati begitu cepat. Pelan-pelan neng, tuturnya. Habisnya enak banget. Gaya lo kayak gak dikasih makan dari SD aja, cibirnya. Namun hanya diacuhkan oleh Naya. Oke, kita ke sudut pandang Clara. Si Naya kemana sih, lama banget, dumel Dena karena menunggu Naya begitu lama. Dia sekarang tengah berada di kamar Clara. Mereka menunggu kedatangan Naya dari jam 8:30 dan kini jam telah menunjukkan pukul 10 lebih. Nyasar kali, celetuk Clara. Kasihan dong Nayanya. Raut wajah Clara berubah menjadi sedih. Tadi lu bilang bentar lagi sampai, ujar Dena. Oh iya ya, kita tunggu di teras saja yuk, ajak Clara, lalu berjalan menuju teras depan rumahnya. Dena melihat seseorang menghentikan motor hitamnya di depan pagar rumah Clara. Dia segera menarik tangan Clara untuk menghampiri orang itu. Oh, yang habis jalan, sindir Dena dengan tangan dilipat di depan dada. Iya nih, doi minta kencan, ujar Gatra. Namun tidak dipungkiri, memang Nayalah yang mengajaknya jalan. Pantas saja lu minta nomor dia, ujar Dena lagi. Naya hanya menampilkan ekspresi super datar. Kita nunggu lu lama lo, hampir kadaluarsa nih, celetuk Clara dengan tampang bodohnya. Lu pikir roti kadaluarsa? Dena menyodor kepala Clara, membuat gadis itu terkekeh. Ya udah ayo masuk, panas nih, titah Dena pada Naya. Thanks, ujar Naya pada Gatra, yang dibalas senyuman manis dari cowok itu.
Gatra pun berlalu dari hadapannya. Lo hutang cerita ya sama kita? Dena menarik tangan Naya. Cerita juga bisa hutang ya? Tanya Clara polos. Lo mending nyimak aja deh. Gak usah ngomong sebelum Naya selesai cerita ya. Oke, siap? Clara hanya memandang cengok dengan penuturan Dena. Singkat cerita. Dek, lo habis jalan ya tadi? Sama siapa? Cowok apa cewek sih? Kok lo gak kenalin ke gua? Harusnya lo mesti kenalin ke gua. Kalau itu cewek kan bisa gua embat. Nah, kalau dia cowok kan mau lomba juga. Potong Naya yang sudah pusing mendengarkan kalimat tanya dari manusia paling bawel yang sedang mengepang rambutnya di sebelahnya ini. Enak aja, gua masih normal ya. Ngelihat si Curi aja gua ngeri, ujar Arga sambil menarik rambut Naya yang ada di genggamannya. Oh iya, perlu kalian ketahui ya, Curia adalah penjual jamu keliling yang mempunyai body semok. Dan ya kalian tahulah baju yang dipakai penjual jamu itu gimana. Oke, kita lanjut. Mereka saat ini sedang berada di ruang TV bersama dengan kedua orang tuanya. Arga yang sedari tadi menempel terus dengan adiknya, terus menanyai hal-hal yang tidak penting, seperti barusan yang kalian lihat. Sedangkan ayahnya bukannya menonton TV, malah sibuk memandangi wajah cantik bunda. Posisinya sekarang ia berbaring di atas karpet bulu dengan paha istrinya yang ia jadikan bantal. Yah, nih si Arga kebelet, celetuk Naya membuat Arga menyerengit. Lu kalau kebelet ke WC dong bang, tutur ayah membuat Arga mendelik. Kok gua sih? Kebelet nikah sama si Juria maksudnya pak, jelas Naya, membuat Arga ingin sekali menyumpal mulut laknat adiknya dengan celana dalam miliknya. Bunda langsung menatap horor putra pertamanya, membuat Arga keheranan. Gak boleh, bisa-bisa ayah kamu berpaling dari bunda. Selorohnya membuat kakak adik itu melototkan matanya. Aku kan cuma cinta sama kamu sayang, ujar ayah dengan suara dimanja-manjakan. Pokoknya gak boleh, ujar bunda. Lagian siapa sih yang mau nikah sama dia? Kayak di kampus gue kagak ada cewek aja, ujar Gatra dengan bibir dimonyongkan. Gua tidur lah, males dengar kicauan alien di samping gue, ucap Naya, lalu melenggangkan pergi menaiki tangga. Buset, seru sepasang suami istri dan anak pertamanya kompak. Saat Naya memasuki pintu Doraemonnya, maksudnya pintu kamarnya. Oke, lanjut. Pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah ponselnya yang menyala di atas nakas. Gadis itu hanya mengedikan bahu acuh. Dia berpikir bahwa itu adalah telepon tidak penting dari Clara yang masih belum paham dengan penjelasan dia mengapa dirinya bisa bersama dengan Gatra. Dena dan Naya kesal sendiri waktu itu. Tanpa melihat siapa yang menghubunginya, Naya segera masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Untung saja dia sudah sholat isya, jadi bisa langsung tidur. 10 menit berkutat di dalam kamar mandi, dia segera membaringkan tubuhnya yang terasa lemas karena sedari pagi dirinya asik jalan-jalan bersama seseorang psikopat dan berakhir diceramai oleh para temannya. Baru saja Naya menaikkan selimut sampai batas dadanya, ponsel berwarna silver itu berdering lagi, membuatnya tidak jadi memejamkan mata. Dia mengambil benda pipih itu bermaksud akan mematikannya saja. Namun, dia terkejut melihat nama yang terukir indah di sana. Gatra melakukan video call padanya. Tanpa pikir panjang, dia segera menggeser tombol merah. Ganggu aja, tumelnya.
Ponsel itu berdering menandakan seorang mengirim pesan chat di aplikasi hijau yang ia punya. Langsung saja ia melihat siapa pengirim pesan itu yang mengganggu dirinya di malam hari ini. Gatra Anggara. Yakin gak mau lihat gue yang lagi tampan? Naya bergedik ngiri membaca pesan dari cowok itu. Ganggu aja lu, alasan Naya. Tanpa menunggu lama, Gatra dengan cepat membalas pesannya. Gua kasih tahu nih. Cuti banget kan? Kantongin tuh buat mimpi lo. Gatra mengirimkan fotonya pada Naya. Naya membulatkan matanya. Dia sampai lupa untuk berkedip karena terlalu terhanyut dengan pesona makhluk Tuhan yang berhasil ini. Fik, gua keringetan, berarti gua normal, ujar Naya sambil mengelap keringat yang ada di pelipisnya. Keesokan harinya. Beneran nih ya, awas lu bohong. Naya menggosok telinganya yang panas karena sepanjang jalan kenanga tadi di mobil. Arga terus berucap dengan kalimat yang sama, meminta dicariin pacar. Bawel, kesalnya, lalu segera turun dari mobil. Dia melangkah menuju kelas dengan wajah super datar, membuat yang ingin menyapanya jadi mengurungkan niatnya. Sial. Oke, sekarang gue tahu lo benar-benar bisa ngelihat hantu. Ketika di persimpangan koridor, gadis itu menabrak sosok cowok tampan. Ralat, bukan menabrak melainkan menembus. Arwah cowok itu sengaja berdiri di persimpangan koridor ketika Naya akan melewatinya. Tubuh Naya lemas karena habis menyerempet arwah. Dia berjalan meninggalkan arwah tampan itu seakan tidak terjadi apa-apa. Tunggu. Arwah itu melayang menghampiri Naya yang telah jauh di depannya. Gadis itu terus berjalan tidak peduli dengan ocehan arwah tersebut. Dia pura-pura tidak melihatnya. Udah deh, gak usah bohong. Kalau lo gak bisa ngelihat hantu, mana mungkin lo kaget. Cukup sudah. Naya mulai jengah dengan arwah cerewet di sampingnya ini. Dia memberhentikan langkahnya dan menatap tajam arwah itu. Untungnya sang arwah menunjukkan rupanya yang tidak menyeramkan. Jadi Naya tidak terlalu takut. Mau apa lu? Tanya Naya dengan berbisik takut ada orang yang melihatnya. Yes, gua tahu lo bisa ngeliat gua, ucap arwah itu bangga. Dia nampak mengenakan seragam sekolah yang sama dengan Naya. Cepat. Iya, galak amat. Gua mau minta tolong, ucap sosok itu tersenyum lebar. Udah gue tebak, batin Naya kesal. Singkat cerita, pedes banget anjir. Dena mangap-mangap di tempatnya ketika baru sesuap memasukkan kuah seblak ke mulutnya. Naya, bilang ke Mbak Sri berapa banyak cabai sih tadi? Pedes banget. Clara mengibaskan tangannya di depan wajah. Sedangkan Naya melahap seblaknya dengan hikmat, tidak peduli dengan ocehan mereka. Ucapan sosok arwah yang tadi pagi terus teriang di telinganya. Arwah itu memperkenalkan dirinya dengan nama Tara. Gimana? Tanya Naya kaget diselamatkan. Lo benar-benar dah. Dena menenggak habis es tehnya, merasa kurang cukup. Dia menyerobot es teh milik Clara dan ditenggaknya hingga tandas. Kok Dena minum punya Clara sih? Kesal Clara. Pedes bro, ucap Dena. Tahu ah. Clara beranjak dari situ untuk membeli es teh lagi. Lo gak ngerasa pedes, Nay? Tanya Dena melihat Naya sedari tadi tidak minum. Gadis itu terus memasukkan suapan hingga habis tak tersisa. Be aja,
ujarnya lalu meminum es tehnya hingga habis setengah. Gila, gila. Dena terkagum-kagum. Gua kesana dulu ya, pamit Naya. Nayanya Ak Wildan nih. Wildan menginjak puntung rokok yang sedari tadi dihisapnya. Halah, bahasa lo bikin angin gue merocol dari tadi. Juna ikut-ikutan. Lo kentut? Tanya Gatra yang dibalas cengingisan tidak berdosa Juna. Bersyukur bro, masih bisa kentut, ujar Juna dengan senyum tengilnya. Bau. Iqbal menutup hidungnya di balik punggung Wildan. Lo mau usap ingus ya? Wildan menempeleng kepala Iqbal. Gua dikacangin nih, tanya Naya yang sedari tadi hanya menyaksikan percekcokan kecil antara mereka. Iya lupa, maaf, jawab Gatra menyengir lebar. Ada apa? Tanya Juna. Ada perlu sama Gatra? Ujarnya menatap Gatra. Dia mengisyaratkan pada cowok itu untuk mengikutinya. Gatra pun beranjak dari sana menyusul Naya yang sudah 5 langkah lebih jauh darinya. Hobi banget sih lo ninggalin gue, dumelnya ketika posisi mereka telah sejajar. Gue jadi ragu buat jadiin lo pacar, takut ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ucap Gatra membuat Naya bergedik ngeri. Dirinya jadi pacar psikopat. Yang benar saja. Gue ikut ke rumah lo ya, boleh nggak? Tanya Naya ketika mereka sampai di koridor yang lumayan sepi karena letaknya bersampingan dengan gudang. Hah? Gatra bingung dengan tawaran gadis itu yang tiba-tiba. Mau ngapain? Tanya Gatra. Gua ada tugas matematika, katanya lo pinter, ujar Naya tanpa menatap Gatra. Jadi maksud lo mau minta gua ngajarin lo gitu? Gatra menaikkan alisnya dan dibalas anggukan menatap dari gadis itu. Boleh, tapi gak gratis ya, ucap Gatra dengan senyum miring. Ya udah, lo tunggu gue di parkiran habis bel pulang, ucap Naya melirik sekilas cowok tampan itu dan pergi meninggalkannya tanpa pamit. Sesampainya di depan kelas, Naya memberhentikan langkahnya karena dihadang oleh Nobita dan Doraemon. Maksudnya Clara sama Dena. Setor cerita dulu sama kita. Dena menarik pergelangan tangannya untuk duduk di kursi panjang depan kelas. Dena, udah jadi tukang kredit aja? Tanya Clara dengan menampilkan wajah blow-onnya. Halah, Niku tuh kapan benernya sih otaknya? Cibir Dena menonyor dahi Clara dengan jari telunjuknya. Sering ditonyor Dena, jadinya Clara tolol mulu. Ucap Clara membuat Dena melongo. Suka-suka lo padalah. Dena mengabaikan gadis itu dan beralih menatap Naya dengan tatapan menyelidik. Lo ngomong apaan tadi sama Gatra? Tanya Dena antusias. Naya mengendus kesal jika dirinya habis bertemu dengan cowok itu dan diketahui Dena, maka cewek ini akan menginterogasi dirinya sampai akar. Urusan gua, jawabnya singkat. Urusan apa? Tanyanya lagi sesekali melirik gerombolan Gatra yang juga duduk di kursi panjang depan kelasnya. Kepo lu, ketusnya. Naya menyemol rambutnya asal karena siang ini nampak sangat panas membuatnya gerah. Buset, lu seksi banget coy. Dena bertecak kagum melihat Naya menyemol rambutnya asal. Anak rambut yang tidak terbawa menutupi pelipisnya yang basah karena keringat. Buset, gue sih aja ya kan, ucap Naya menirukan Dena dan segera masuk ke kelasnya. Kalian itu ngomong apaan sih? Clara bersuara. Lo itu budek apa gimana sih? Tanya Dena
dengan menekankan kata budek menggunakan kol-kol aku, bro. Gak tahu deh. Clara menggaruk kepalanya yang tak gatal. Gemes gua sama lo, PA. Dena mencubit gemas pipi gembul Clara, membuat sang empu meringis. Aduh, sakit tahu. Rujuknya mengusap pipinya yang panas. Bodoh, gak. Dena menjulurkan lidahnya dan segera berlari masuk ke dalam kelas yang bersamping dengan kelas Clara. Clara yang kesal pun ikut masuk ke dalam kelas dengan kaki dihentak-hentakan. Naya yang melihat teman sebangkunya berjalan ke arahnya dengan raut tidak mengenakan, hanya menatapnya datar tanpa mau bertanya. Clara, panggil Naya, yang dijawab gumaman dari gadis itu. Dulu di sini ada yang namanya Tara. Pertanyaan Naya membuat Clara tersentak. Kenapa Naya tahu dia? Bukannya menjawab, Clara malah bertanya balik. Emang bener ada? Naya semakin semangat dengan topik ini. Ada dulu. Dia seangkatan sama kita. Tara itu termasuk jajaran yang paling dicari di sini. Tapi dia sudah meninggal, jelas Clara dengan memelankan suaranya di kalimat akhir. Kenapa? Naya menggeser tubuhnya menghadap Clara. Menurut keterangan sih dia kayaknya dibunuh, ucap Clara bergidik ngeri. Naya hanya mengangguk-anggukan mendengar ucapan gadis itu. Kalau sigat. Selamat siang anak-anak. Ucapan Naya terhenti karena guru pembimbing telah masuk ke dalam kelas. Singkat cerita, Naya menghembuskan nafas lega setelah pelajaran sejarah itu selesai. Memang dia kurang menyukai pelajaran yang satu ini, ditambah lagi di jam terakhir. Naya, Clara duluan ya. Mami udah jemput. Bye. Clara berlari meninggalkannya seorang diri di kelas. Naya pun melangkah keluar. Dia terkejut menemukan sosok jangkung di hadapannya sedang tersenyum manis. Ngapain lu? Tanyanya memandang cowok itu. Katanya mau ke rumah gua, ayo bareng, ujar Gatra membuat Naya memutar bola matanya. Kan gua udah bilang lo tunggu di parkiran, ujarnya sambil berjalan mendahului Gatra. Nanggung Nay, orang kelas kita deketan, jelas Gatra yang dihadiahi tatapan tajam dari Naya. Lo pakai motor? Tanya Naya ketika mereka telah sampai di parkiran. Tadinya sih iya, tapi gua tukeran sama mobil Juna, jelasnya. Kenapa? Jawab Naya. Mau bawa cewek cantik. Ntar kalau rambutnya berantakan lagi dia ngambek. Gua nggak bawa helm 2, ujarnya sambil membuka pintu mobil untuk Naya. Naya hanya menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil itu. Wangi banget, celetuknya membuat Gatra terkekeh geli. Dia mah jorok tapi bersih. Nggak tau lah, susah ditebak si Juna. Gatra mulai menginjak pedal gas dan melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan sekolah. Setelah sampai perjalanan yang cukup lama, mereka telah sampai di rumah Gatra. Naya sampai heran dibuatnya. Perumahan mewah namun terpencil. Di rumah ada siapa? Tanya Naya ketika mereka masuk rumah mewah Gatra. Sendiri. Gua dibuang sama orang tua. Pertama dikasih apartemen, tapi gua nggak betah lama-lama di sana. Akhirnya gua pindah ke sini, jelasnya panjang lebar sambil membuka tali sepatunya. Sorry, gumam Naya yang sempat terkejut dengan penjelasan cowok itu. Gatra hanya tersenyum dan pamit naik ke atas untuk mengganti pakaiannya. Tujuan Naya yang sebenarnya bukan untuk mengerjakan tugas matematika. Bagaimana mungkin? Dia saja sudah sangat mahir dalam pelajaran itu, walaupun dia jarang belajar matematika.
Dia kesini karena perintah dari arwah tengil yang tadi pagi menemuinya. Oke, kita flashback on. Tapi di part berikutnya ya. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.